Sobat Merah Putih, selamat datang kembali di video saya Rizky Septiani Manggea. Hari ini kita akan menyelami jantung dan jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Mungkin kita sering mendengar kata ini, tapi tahukah Anda, Pancasila bukan hanya sekedar deretan 5 sila di lambang negara. Namun, Pancasila adalah fondasi, panduan, dan bahkan cerminan diri kita sebagai sebuah bangsa. Yuk kita bedah bersama 3 dimensi penting Pancasila yang wajib kita pahami. Nah, yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, mari kita pahami Pancasila sebagai ideologi negara. Apa artinya? Ideologi itu seperti kompas atau peta jalan bagi sebuah negara. Ia adalah seperangkat nilai, gagasan, dan keyakinan dasar yang memandu arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Indonesia, Pancasila adalah ideologi terbuka. Ini berarti ia tidak kaku, bisa berkembang dan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Tapi nilai-nilai dasarnya tetap kokoh. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang adalah fondasi bagaimana kita berinteraksi, membuat kebijakan, dan membangun masa depan. Contoh nyatanya, saat kita menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, itulah penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita bergotong royong, itu adalah perwujudan persatuan Indonesia, yaitu Pancasila memberikan arah jelas agar Indonesia selalu menjadi negara yang berdaulat dan adil dan makmur. Nah, selanjutnya kita masuk pada nomor 2, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya, kita akan melihat Pancasila dari kacamata yang lebih dalam sebagai sistem filsafat. Jangan khawatir, ini tidak serumit kedengarannya. Filsafat itu tentang mencari kebenaran hakiki, tentang pemikiran mendalam mengenai hakikat sesuatu. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa kelima silanya bukanlah berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan memiliki dasar pemikiran yang mendalam. Misalnya pada sila pertama yaitu ketuhanan adalah fondasi, ia mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta yang menjadi sumber nilai moral bagi sila-sila berikutnya. Seterusnya sila kedua yaitu kemanusiaan, muncul dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk mulia ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan hak asasi yang universal. Sila ketiga, persatuan, menegaskan bahwa meski beragam, kita adalah satu bangsa yang didasari rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat, kerakyatan, menekankan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cerminan persatuan dan kemanusiaan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial, yang artinya adalah tujuan akhir, yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan buah dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Jadi, Pancasila tidak hanya sekumpulan aturan tapi juga hasil renungan mendalam para pendiri bangsa tentang hakikat manusia, masyarakat, dan negara Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3, Pancasila sebagai sistem etika. Ini adalah yang terakhir, namun ini tak kalah penting, yaitu Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai moral tentang baik dan buruk, benar dan salah. Pancasila sebagai sistem etika berarti kelima silanya berfungsi sebagai norma atau kaidah moral yang menjadi landasan bagi individu dan negara dalam bentuk bertindak. Semua tindakan kita, mulai dari keputusan pribadi hingga kebijakan publik, harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, korupsi itu buruk karena melanggar sila keadilan sosial. Toleransi itu baik karena sesuai dengan sila ketuhanan dan kemanusiaan. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga dampaknya pada orang lain, pada persatuan, dan pada keadilan bersama. Jadi, Pancasila bukan hanya sekedar ide atau teori, tapi juga panduan praktis untuk berperilaku secara moral dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Merah Putih, kini kita tahu bahwa Pancasila itu kaya. Ia adalah ideologi yang mengarahkan cita-cita bangsa, filsafat yang menyajikan kedalaman pemikiran, dan etika yang menjadi kompas moral kita. Memahami ketiga dimensi ini akan membuat kita semakin cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya dihafalkan, tapi dihayati dan diamalkan dalam setiap sendi kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pancasila. Sekian, terima kasih.